Bayangin coba. Mereka malah heran, kenapa bisa tahu Irma? Tetangganya heran. Padahal Adi baru menempati rumah itu. Katanya lagi, arwah wanita itu sempat meneror kampung tersebut selama 40 hari. Kalian di sini ada yang pernah mengalami kejadian-kejadian aneh saat pertama kali pindah rumah? Mungkin untuk sebagian orang hanya kejadian aneh itu biasa, tapi kali ini aku ada kisah cerita tentang seorang remaja, di mana dia baru pindah rumah kontrakan karena kontrakannya sebelumnya kecil ya kan, dan remaja ini ingin pindah kontrakan yang lebih besar. Bukannya tambah tenang bisa tinggal di rumah yang besar, ini malah menjadi malapetaka yang besar buat dia. Gimana ceritanya coba? Saya Ilham Ceper, jangan kedipkan mata. Jadi remaja ini bernama Adi. Umurnya masih muda seperti remaja pada umumnya. Adi bukanlah orang yang tergolong indigo atau punya kemampuan melihat makhluk gaib. Tapi entah kenapa, dari kecil Adi seperti bisa merasakan adanya makhluk tak kasat mata yang ada di sekitarnya. Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 2007 yang lalu. Saat itu Adi baru lulus dari sekolah madrasah. Untuk mencari pengalaman, Adi pergi ke rumah pamannya di daerah Tapak Tuan, tepatnya di Aceh Selatan sana. 3 bulan Adi di sana. Kemudian paman Adi ini berencana pindah kontrakan untuk mencari suasana baru. Tak lama berselang, akhirnya keluarga Adi pun pindah. Ceritanya rumah yang sekarang Adi tempati itu adalah kontrakan yang berusia sangat tua. Terdiri dari 2 lantai dan di setiap lantainya hanya ada 1 kamar yang ukurannya terlalu besar. Sekitar 6 kali 6 meter. Konon katanya, sudah puluhan keluarga pernah ngontrak di rumah itu sebelum Adi. Ceritanya hari pertama, Adi bersih-bersih di rumah itu. Sebenarnya Adi sudah bisa merasakan ada hawa-hawa yang lain di rumah itu. Tapi Adi enggan mengatakannya pada pamannya. Malamnya, karena kelelahan, Adi pun tertidur. Tidurnya juga pulas di kamar atas bersama sepupunya yang cewek. Jadi Adi ini mempunyai sepupu cewek yang namanya Zahra. Sepupunya ini bernama Zahra, usianya hanya terpaut 2 tahun di bawah Adi. Jadi dikarenakan Adi ini memiliki kebiasaan yang dimana tidak bisa tidur dalam keadaan terang benderang alias lampu dengan kondisi menyala, jadi Adi tidur dengan lampu mati. Dan kebetulan juga si Zahra ini sama dengan Adi, yaitu tidak bisa tidur dengan lampu yang menyala. Dan tiba-tiba dimulai. Gangguan dari makhluk itu langsung Adi rasakan saat itu juga. Di antara sadar dan tidaknya Adi nih ya, melihat sosok tinggi besar yang tengah berdiri di sudut tangga. Karena kebetulan pintu kamar belum tertutup, di mana tangga tersebut sangat terlihat di depan pintu kamarnya Adi tersebut. Sosok itu berpostur tidak wajar dengan mata merah menyala dan rambutnya yang gimbal. Sosok itu terus menatap ke arah Adi. Sontak Adi kaget dong. Kemudian Adi berusaha membangunkan Zahra sepupunya untuk mengurangi rasa takutnya. Tapi tubuh si Adi ini tak mampu untuk bergerak guys. Suara Adi juga tak bisa keluar padahal Adi sudah berteriak. Tapi justru suara Adi hanya tercekat di tenggorokannya. Seperti tenggorokannya ada yang menghambatnya untuk mengeluarkan suara seperti itu. Seperti sambil menengok ke arah Zahra yang sedang tidur pulas nih ya. Alhasil Adi hanya bisa pasrah dan berdoa sambil memejamkan mata dan sesekali melihat ke arah makhluk itu, berharap makhluk itu sudah tak ada alias pergi. Beberapa saat kemudian, akhirnya makhluk itu lenyap dari pandangan si Adi. Bersamaan dengan berakhirnya ayat kursi yang Adi baca. Adi pun bisa bernafas dengan lega. Adi lalu membaca doa sebelum tidur dan melanjutkan tidurnya kembali. Singkat cerita, siangnya Adi melanjutkan rutinitas seperti biasa.
dan menganggap apa yang terjadi semalam itu hanya bentuk perkenalan dari makhluk yang lebih dahulu menempati rumah itu sebelum Adi. Nah, ini poin penting. Biasanya kalian tahu kan, mungkin subscriberku di sini yang sangat terdebes. Kondisi rumah di mana yang sudah lama tidak ditempati dan tiba-tiba ditempati lagi. 3 minggu berlalu. Adi tak lagi mengalami gangguan semacam itu. Aman-aman aja 3 minggu nih. Sampai pada suatu hari. Kebetulan hari itu Adi dan Zara si ponakannya itu ke tempat air terjun. Pikirnya mereka berliburan nih ke tempat yang seperti itu. Dengan perasaan senang nih ya. Adi dan Zara mandi di air terjun itu. Singkat cerita, mereka mandi di air terjun selesai. Dan mereka gak kerasa sudah mau maghrib. Lalu mereka memutuskan untuk pulang dan sampai di rumah saat menjelang maghrib. Mereka pun mandi secara bergantian. Adi mendapat giliran terakhir karena kebetulan ponakannya Zahra itu, maksudnya si Zahra ini mengalami masa menstruasi. Di mana dia harus mandi sebelum maghrib. Kalian tahu lah, wanita kalau menstruasi mungkin itu mitos atau fakta. Tidak boleh pada saat maghrib. Bener gak sih? Coba komen di bawah. Jadi Adi mengalah dong. Karena yang lain juga mengejar waktu maghrib, sedangkan Adi tidak sholat. Alhasil, Adi belakangan mandinya sampai maghrib tiba. Adi pun mempercepat mandinya, karena memang Adi tak pernah mandi saat maghrib. Biasanya, Adi mandi di jam-jam 3 sore, jam 4 sore lah. Dan apalagi dalam keadaan kotor seperti itu. Dimana saat-saat seperti itu, rentan dengan gangguan makhluk gaib. Nah, Adi selesai nih mandinya. Saat Adi hendak memakai handuk, samar-samar nih Adi mendengar seseorang memanggil namanya. Suaranya tuh seperti ini. Adi. Adi. Jadi seseorang itu memanggil Adi sampai 2 kali. Awalnya Adi pikir itu suara sepupunya si Zahra. Tapi ketiga kalinya. Adi. Apa jadi merinding aku buat konten ini pak? Hanya malam lagi. Baru sadar benar-benar jelas. Bahwa itu bukan suara Zahra. Penasaran dong Adi. Lalu Adi pun menyahuti panggilan itu. Siapa ya? Ini Kak Irma. Ada apa? Ketika Adi nanya begitu, tak ada sahutan lagi. Adi pun bergegas mengenakan handuk dan keluar sambil berpikir, siapa Kak Irma itu? Sesampai di kamar, Adi pun bertanya pada Zahra, yang baru selesai sholat ini. Zahra, apa kamu ada teman atau saudara yang bernama Irma? Zahra heran dong. Lalu Zahra menjawab, tidak ada. Lalu Adi menceritakan peristiwa di kamar mandi tadi. Zahra tanya dong ke Adi. Kak, logikanya ya. Ini maghrib. Gak mungkin ada orang yang berkunjung. Karena kurang sopan berkunjung ke rumah orang waktu maghrib. Terus kakak lihat nggak tulisan itu? Tunjuk Zahra ke arah poster pelajaran yang ditempel di sudut langit-langit. Tapi sudah kelihatan ya sangat usang gitu atau rusak berdebu gitu. Kayak kertas-kertas yang udah lama. Adi pun heran dong. Ada apa sama poster itu? Adi mencoba melihat tulisan di bawahnya, di luar poster itu. Adi pun melihat ke sudut poster tersebut. Dan ternyata di sana tertulis ada namanya Irma. Yang dimana nama kepanjangannya Irma Zulistikawati. Dan tepat di atas poster itu